Kasihan ya Yesus disuruh nebus dosa Kristen. Enak dong yang jadi rentenir, pezina, gak harus mikirin dosa. Shalom kakak Abelia Amor, dimanapun Anda berada. Makasih ya sudah mampir dan komen di VT aku. Nah, saya gak memungkiri apa yang Anda pikirkan, karena dulu saya juga memikirkan hal yang sama dengan Anda. Saya merasa bahwa enak banget ketika setiap orang yang berbuat dosa ditebus oleh Yesus yang adalah Tuhan. Jadi setiap orang yang berdosa bisa merajalela dengan dosanya. Contohnya diri saya sendiri, bahwa saya adalah orang yang sangat berdosa. Saya bukan hanya seorang pezina, juga saya bukan gak layak saya dijajarkan, bahkan mungkin pezina dan rentenir. Saya lebih berdosa dari itu. Saya mungkin lebih bersalah daripada orang-orang yang bersalah, dan saya orang yang berdosa di antara orang yang berdosa. Nah, lalu kasihan ya Yesus menebus dosa saya. Saya yang tidak layak, saya yang seharusnya mati dengan dosa-dosa saya dan masuk ke dalam penderitaan dan api kekal. Lalu Yesus datang sebagai manusia dan menebus dosa saya. Kasihan dong Yesus. Saya juga berpikir demikian. Mengapa Tuhan sekasihan itu? Nah, saya suatu hari bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan kok mau bahasa Jawanya adalah lalar gawe? Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia mungkin artinya itu kurang kerjaan. Kok Tuhan kurang kerjaan sehingga Dia mau turun dan berinkarnasi menjadi manusia dan menebus dosa saya yang begitu banyak. Terus saya ini memiliki seorang anak ya. Saya adalah seorang single parent dan memiliki 2 anak kandung dan 1 anak yang dipercayakan Tuhan untuk saya adopsi dan saya rawat hingga saat ini. Nah, anak saya yang pertama itu adalah mungkin apa yang dia lakukan saat ini adalah korban dari kekerasan dari suami saya atau mantan suami saya yang dahulu, sehingga dia berbuat ulah atau dia memberontak dan melakukan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan hati saya. Bahkan dia tidak mau lagi sekolah setelah saya sekolahkan berulang kali. Bukan hanya itu, dia membuat ulah sampai harus jatuh dan operasi kakinya. Bukan hanya itu, dia membuat ulah lagi malam-malam menghadang truk sampai hampir saja mati. Bukan hanya itu, dia pernah ditangkap Pol PP dan saya harus menebus. Dan bukan hanya itu, setiap hari dia selalu melakukan hal-hal yang menjengkelkan ya, seperti anak-anak yang berandal, anak-anak yang tidak bisa diatur. Anak saya yang pertama bukanlah anak yang mudah dicintai, bukan anak yang mudah dikasihi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ketika saya memiliki anak yang demikian nakalnya kata orang-orang, lalu saya membuang dia? Apakah saya tega mengusir dia dari rumah ketika dia pulang, lalu lapar minta makan saya? Nah, suatu hari saya membuat perintah di rumah saya. Aturannya adalah setiap kali kalian mencuri, atau setiap kali kalian melakukan kesalahan, atau setiap kali kalian melakukan pelanggaran di rumah ini, hukumannya adalah dipotong tangannya. Saya membuat aturan seperti itu ya. Ini misalkan saya membuat aturan seperti itu, dan saya tahu bahwa anak saya
tidak mungkin dapat berbuat baik. Anak saya, meskipun anak saya yang paling baik ya di antara anak saya yang baik, gak mungkin anak saya tidak melakukan satu pelanggaran pun. Pasti yang namanya anak-anak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Lalu bagaimana ketika saya sudah mengatakan bahwa setiap pelanggaran harus diputus tangannya? Bagaimana? Apakah saya langsung mengganti peraturan itu? Ataukah saya langsung berkata, saya ibu yang melahirkan kalian yang membuat peraturan, jadi peraturannya saya hapus, kalian semuanya diampuni, kalian semuanya sudah tidak perlu lagi menanggung kesalahan itu. Berarti saya tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Saya tidak konsisten dengan apa yang saya sudah bikin aturan. Jadi ketika anak saya membuat pelanggaran atau kesalahan, saya mengasihi mereka, saya mencintai mereka, dan saya tidak menghendaki mereka diputus tangannya. Sehingga sayalah yang menyerahkan tangan saya, yang menyerahkan diri saya untuk diputus tangannya, ganti anak saya. Jadi saya tetap bisa mengasihi anak-anak saya, dan saya juga bisa adil dengan apa yang saya katakan. Itulah ilustrasi dari kasih Tuhan. Tuhan lebih mengasihi saya daripada saya mengasihi anak-anak saya. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saya adalah orang-orang berdosa? Bahwa semua manusia selalu membuat pelanggaran dan kesalahan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah berfirman, upah dosa adalah maut. Lalu, apakah Allah yang adil itu hanya menghapus dosa manusia lewat kata-kata saja? Tetapi apakah Allah yang mengasihi manusia itu tega membiarkan semua manusia masuk ke dalam penderitaan yang kekal alias neraka? Tidak, bukan. Maka Allah yang kasih itu, juga Allah yang adil itu, mau dan rela turun menjadi manusia, menjadi darah dan daging seperti Anda dan saya. Dan dialah yang menggantikan maut itu, ganti kamu dan saya. Seperti saya yang mau menggantikan hukuman anak-anak saya. Biarlah saya yang diputus tangannya, asalkan anak saya bebas dari maut atau dari penderitaan itu. Lalu ketika anak-anak saya sudah menerima pengampunan, sudah menerima penebusan, jika mereka adalah anak-anak yang tahu diri, jika mereka adalah anak-anak yang memiliki kasih kepada saya, pasti mereka tidak akan menyalahgunakan kasih dan keadilan saya. Sama seperti kita, jika kita sudah tahu betapa besar kasih Tuhan itu dan betapa adilnya kita dengan Dia dengan kita, maka orang-orang yang tahu diri tidak akan pernah mungkin meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang tahu diri tidak akan pernah mungkin menyalahgunakan kasih karunia dan anugerah itu dengan cara tetap menjaga kekudusannya, tetap menjaga kasih karunia itu dan keselamatan itu, dan berjuang mempertahankan keselamatan itu sampai kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Demikian penjelasan yang saya berikan, firman Tuhan yang saya jabarkan kepada kita semuanya. Saya berharap bahwa Roh Kuduslah yang menjamah kita semuanya, karena hanya Roh Kudus yang membuat kita percaya dan memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Saya Ingvi Rizky Ramadan, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.